Dan penilaian kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM kita akan bahas sampai detail, sampai lengkap ya, sedetil-detilnya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran untuk Bapak Ibu sahabat semuanya. Jadi pastikan simak sampai selesai agar tidak ketinggalan dan bisa memanfaatkan peluang atau kesempatan semaksimal mungkin ya. Jadi pastikan simak baik. Selanjutnya ada penilaian kinerja. Penilaian kesesuaian kinerja dilakukan untuk mengetahui kesesuaian hasil kerja ya, kesesuaian hasil kerja yang telah dilakukan pelamar meliputi orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, dan kerjasama dengan pelaksanaan tugas sebagai guru ya. Jadi ini ya teman-teman sekalian, dan juga yang terakhir ada pemeriksaan latar belakang ya. Pemeriksaan latar belakang ini dilaksanakan untuk memastikan tidak adanya keterlibatan dalam kegiatan perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya ya, serta intoleran ya. Jadi ada 4 poin yang harus teman-teman perhatikan baik-baik ya, agar teman-teman bisa memaksimalkan peluang yang ada ini. Jadi 4 kompetensi ini dan juga ketentuan penilaian kesesuaian ini ya dilaksanakan oleh tim penilai ya, yang dimaksud pada angka 2 melalui aplikasi penilaian. Jadi sekali lagi menggunakan aplikasi penilaian yang disediakan oleh Kemendikbud. Nah, kita juga akan bahas nanti sampai tuntas aplikasinya ya. Aplikasinya seperti apa nanti kita akan bahas sampai detail ya. Tenang, simak terus ya, ikuti agar tidak lewat ya. Nah, yang berikut, sebelum dilakukan penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud ini, tim penilai melakukan wawancara ya terkait dengan integritas, moralitas pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 ya. Jadi ada wawancara teman-teman sekalian ya, ini poin penting ya. Nah, ada wawancara ya ini ya. Jadi kita garis besar ini kita lingkari baik-baik. Ya. Jadi sebelum dinilai ada wawancara ya, fix ya, wawancara ya. Nah, berikut penilaian kesesuaian sebagaimana dimaksud. Penilaian kesesuaian terhadap kualifikasi akademis sebagaimana dimaksud ayat 4 angka 4 huruf A dilakukan pada saat proses seleksi administrasi sebagai salah satu pemenuhan persyaratan umum pelamar ya. Penilaian kesesuaian terhadap kualifikasi akademik ya, ini pada seleksi administrasi ya. Jadi sekarang ini sudah dimulai teman-teman ya, untuk kesesuaian ya kualifikasi akademik ini. Lalu penilaian kesesuaian terhadap pemeriksaan latar belakang dimaksudkan pada ayat 4 tadi ya, dilakukan dan memastikan bahwa pelamar terbebas dari adanya ini ya, pokoknya perundungan, kekerasan, pokoknya yang tidak baik ini ya. Nah, penilaian kesesuaian terhadap kompetensi dan kinerja sebagaimana dimaksud ini dilakukan tabelnya ini ya, tabel bobotnya ya. Jadi kompetensi profesional dan pedagogik ya, bobotnya 40% ya. Ada ini pengembangan diri, keaktifan, kerjasama, perekat, kebiasaan, refleksi, berpusat pada peserta didik, kenyamanan dan keamanan belajar ya. Sampai di sini paham ya, 40%. Lalu dilanjutkan dengan kinerja ya. Sekali lagi, kompetensi itu 40% dan kinerjanya itu 60%. Ini ya, terkait dengan orientasi, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama. Nah, ini termasuk yang kompetensi tadi di atas ya, struktur pengetahuan dan efektivitas pembelajaran dan asesmen pada peserta didik ya. Next, penilaian terhadap kompetensi, kinerja, dan wawancara dilakukan oleh penilai yaitu pengawas, ya, kemudian kepala sekolah, dan atau guru senior ya. Jadi dan atau guru senior, baik guru senior ini juga terlibat teman-teman ya, guru senior. Nah, nanti kita akan jelaskan alurnya siapa guru seniornya. Penilaian terhadap kompetensi dan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf F dapat dilaksanakan oleh minimal 1 penilai sebagai dimaksud pada huruf G ya. Nah, sebagaimana huruf F ini ya, minimal 1 penilai huruf F ini teman-teman ya. Nah, penilaian kesesuaian ini kompetensi dan kinerja minimal 1 penilai ya. Jadi minimal, tapi maksimalnya kan bisa 3 penilai tadi ya, dari Kepsek, guru senior, dan pengawas ya. Jadi itu bisa 3 ya. Nah, penilaian terhadap kinerja dan latar belakang dilakukan oleh BKPSDM dan Dinas Pendidikan ya. Sekali lagi,
Pemeriksaan kinerja dan latar belakang dilakukan oleh BKPSDM dan Dinas Pendidikan dengan mempertimbangkan data pelamarannya. Jadi dicek datanya oleh Dinas dan BKPSDM ya. Penilaian terhadap kompetensi dan kinerja oleh penilaian sebagaimana dimaksud huruf D dan huruf B masing-masing diberi bobot tercantum ini. Jadi kalau dinilai oleh kepala sekolah, kemudian guru senior, pengawas, ada bobotnya ya. Ini 50, 30, 20 ya. Misalkan tidak kepala sekolah tidak menilai ya 60 itu guru senior, pengawas 40. Misalkan kepala sekolah dan pengawas, kepala sekolah 70, pengawasnya 30. Lalu kepala sekolah dengan guru senior bobotnya ini ya 70-30, kepala sekolah saja 100 ya, pengawas saja 100 atau guru senior saja 100 bobotnya. Begitu teman-teman ya. Jadi teman-teman nanti di sekolahnya ya tentu menyesuaikan ya. Mungkin bisa 1 penilai, 2 penilai ataupun 3 penilai ya begitu. Nilai kompetensi diperoleh dari rata-rata hasil penilaian oleh penilai dari unsur pengawas sekolah, kepala sekolah, dan atau guru senior berdasarkan bobot masing-masing ya. Jadi menggunakan bobot tadi ya. Bobot penilaian dari pengawas sekolah pembina, kepala sekolah, dan guru senior tadi ya. Nilai kinerja diperoleh dengan ketentuan sebagai berikut. Rata-rata hasil penilaian oleh penilai dari unsur pengawas sekolah, kepala sekolah, dan atau guru senior berdasarkan bobot. Tadi di atas bobotnya ya. Nah, nilai sebagaimana dimaksud angka 1 akan diberi bobot 60% sampai dengan 100% oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM dengan mempertimbangkan data pelamaran ya. Jadi setelah dinilai semuanya ya, nilainya sudah dapat nilai dari bobot ini ya teman-teman. Nanti BKD dan Dinas akan mempertimbangkan ya, jadi dipertimbangkan, wah ini layak tidak atau penilaiannya cocok tidak, penilaiannya ini bisa dipertanggungjawabkan tidak. Nah, nanti mereka akan memberikan bobot 60% sampai 100% mereka, teman-teman ya. Nah, nilai dari Dinas Pendidikan dan BKPSDM sebagaimana dimaksud pada angka 2 di rata-rata untuk menjadi nilai kinerja ya. Sekali lagi, nilai dari Dinas Pendidikan dan BKPSDM sebagaimana dimaksud pada angka 2 ya, bobotan ini ya, ini 60% sampai dengan 100% ya, itu menjadi nilai kinerja, teman-teman ya. Nilai kesesuaian pelamar diperoleh dari penjumlahan 40% nilai kompetensi sebagaimana dimaksud pada huruf K dan 60% nilai kinerja. Tadi ya, kompetensi ya 40% dan kinerja 60%. Begitu teman-teman ya. Untuk penilai nanti seperti yang kita jelaskan, jadi ada 5 akun teman-teman ya. Nah, pertama ada akun Dinas Pendidikan, BKPSDM atau BKD ya, pengawas sekolah, kepala sekolah, dan guru senior. Jadi kelima poin ini memiliki dampak yang sangat bersignifikan dan sangat penting untuk kelulusan Bapak Ibu ya, yang P2 dan P3 tentunya ya. Ini ya kuncinya di sini teman-teman ya. Nah, berikutnya terkait dengan aplikasi ya. Jadi teman-teman, simpelnya begini teman-teman. Nanti mereka para penilai itu 5 bagian ini nanti akan menilai teman-teman ya menggunakan sebuah sistem aplikasi ya seperti ini ya. Jadi nanti pelamar ini akan dinilai khususnya prioritas 2 dan prioritas 3 ini ya, dinilai oleh pengawas ya. Kurang lebih gambarannya nanti sistemnya di dalam seperti ini. Jadi nanti ada guru-gurunya ya, kemudian para pengawas, kepala sekolah, guru nanti akan memberikan nilai dengan mengklik guru tersebut dinilai secara kompetensi dan kinerjanya tadi ya, gitu teman-teman ya. Ini ada pelamarnya ini ya. Jadi ini diklik nanti akan ada orangnya dan nanti diberikan nilai gitu teman-teman. Simpelnya seperti itu ya. Nah, maka dari itu teman-teman sudah jelas ya, tidak ada tes ya teman-teman ya, jelas ini. Jadi teman-teman itu tinggal siap saja menunggu nanti akan diwawancara ya, wawancara sebelum melaksanakan penilaian ini teman-teman ya. Akan diwawancara baik oleh Kepsek ya, guru senior ataupun pengawas teman-teman ya, nanti akan dinilai ya, diwawancara maksud kami ya. Nah, berikutnya tidak sampai di sini ya, penilaian kesesuaian oleh guru senior terdiri dari 2 aspek teman-teman ya, yaitu kompetensi ya dan kinerja ya. Jadi guru senior ini hanya menilai kompetensi dan kinerja tadi ya. Nah, ini kompetensinya ini dinilai ya, kategori kompetensi apa, jadi nanti akan dinilai di sini teman-teman ya. Nah, ini disamarkan karena memang rahasia teman-teman ya, yang dinilai apa ya. Intinya sesuai dengan kisi-kisi tadi ya, ini kisi-kisinya tadi. Nah, ini ya, sesuai ini ya, kompetensinya apa ya,
kinerjanya apa ya, nanti akan dinilai pada sistem aplikasi yang ada di sini teman-teman ya. Nah, berikutnya setelah guru senior, nanti kepala sekolah pun juga akan menilai ya. Kepala sekolah ini dinilai terjadi dua aspek juga, yaitu kompetensi dan kinerja, sama teman-teman ya. Nah, nanti di dalamnya ini akan ada sistem ya, kategorinya, dan nanti tinggal dinilai oleh kepala sekolah ya. Intinya pada dua bagian tadi atau dua hal tadi ya, kompetensi dan kinerja ini teman-teman ya. Nah, berikutnya penilaian oleh pengawas ya. Pengawas pun ini teman-teman ya, perhatikan baik-baik, pengawas di sini menilai juga sama ya, kompetensi dan kinerja sama ya. Nah, jadi sama, nanti akan dinilai teman-teman kompetensinya ya dan kinerjanya tadi sesuai dengan sub-sub atau kisi-kisinya tadi ya. Itu sampai di sini bisa dimengerti ya teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya penilaian pelamar prioritas 2 dan prioritas 3 oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM. Jadi setelah ketiga bagian tadi, mulai dari pengawas ya, kemudian Kepsek ya, kemudian guru senior ya, itu selesai, kemudian nanti dilanjutkan oleh penilaian oleh Dinas dan BKPSDM ini ya. Dinas Pendidikan dan BKPSDM dapat melihat data pelamar dan melakukan penilaian pada halaman pelamar ini ya. Jadi akan bisa melakukan penilaian di sini ya. Teman-teman, yang penting juga, jadi setelah dinilai tadi untuk kinerja dan kompetensi, nah Dinas dan BKPSDM ini akan melakukan pembobotan ya, memilih 1 dari 5 bintang rentang 60% hingga 100%. Nah, nanti seperti ini ya, seperti teman-teman kalau pesan Gojek atau GoPay ya, itu kan ada bintangnya ya. Nah, nanti mereka akan berikan bintang yang tentu ini memberikan bobot ya, yang terdapat pada halaman penilaian ya. Penilai dapat menutup halaman penilaian dengan menekan tombol tutup ya untuk mengakhiri proses penilaian. Jadi kesimpulannya teman-teman, misalkan para pengawas, kepala sekolah ya, guru senior memberikan nilainya bagus ya, misalkan katakan 99 kalau di total ya. Nah, nanti tetap Dinas dan BKPSDM akan membobotkan nilainya. Ya, bisa saja kalau mereka menganggap wah ini terjadi kurang pas atau kurang sesuai ya, kurang kredibel, kurang bisa dipertanggungjawabkan, maka mereka bisa saja diberikan bobot yang rendah ya, 60% ya hingga 100%. Tapi jika memang pengawas dan BKPSDM itu meyakini bahwa wah ini cocok ini sesuai ini ya, bisa saja dibobot dengan maksimal yaitu 100 ya, atau bintang penuh semua begini teman-teman sekalian ya. Jadi seperti itu teman-teman sahabat sekalian ya, kurang lebih 15 menit ini mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk sahabat.